kita anggap kadada aja dah hari ini. Kita yang pertama dulu, hari ini kita akan belajar tentang perhitungan pajak. Nah, kemarin pajak ini merupakan iuran yang wajib sebenarnya dibayarkan oleh masyarakat. Nah, sampai dia diatur dalam undang-undang, tapi untuk kepastian hukumnya sampai sekarang belum tegas. Jadi ketika kita kada bayar pajak itu masih kadada yang dipidanakan gitu. Nah, yang pertama, tunggu sebentar di tempat Ustazah takang slide-nya. Nah, yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini, tunggu sebentar. Nah, tunggulah. Di sini kelihatan nggak ada sih? Nah, pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dibayarkan oleh nanti seorang karyawan atau pihak perusahaan. Nah, yang jadi objek pajak penghasilan di situ adalah penghasilan pribadi atau penghasilan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita punya usaha kita itu mendatangkan pendapatan, maka nanti akan dibayarkan pajaknya jika memenuhi. Lah, kalau misalnya kita sudah bekerja, itu kita juga akan membayarkan pajak ketika pendapatan kita itu sudah memenuhi kriteria untuk dipungut pajak. Nah, di sini untuk pajak penghasilan pribadi, maka standar minimal penghasilan kita setahun itu lebih dari 60 juta. Jadi di Labuhan Pian penghasilannya setelah dikali satu tahun loh kada sampai 60 juta, ya tanang-tanang aja kada pacangan membayar pajak penghasilan ini. Paling wajibnya cuma melaporkan. Karena melaporkan itu kadang meskipun nihil atau nol, itu tetap kita laporkan. Kalau Labuhan Pian kayaknya sudah terdaftar sebagai wajib pajak, punya nomor NPWP. Kalau Labuhan Pian tidak melakukan pelaporan, maka nanti ada sanksinya berupa denda. Berapa yuk bayarnya? 100.000 kah kalau kada salah? Nah, enggih. Kalau misalnya kada melapor. Padahal kan kalau melapor sebujurnya kita kada bayar apa-apa gitu. Tapi karena kita kada melapor sebagai sanksi administrasinya, ya kita disuruh membayar denda. Itu gini kadang nakai kada tegas jiwa gitu. Nah, ada yang dapat denda, ada yang kada gitu. Memang untuk hal ini tuh masih belum tegas untuk peraturan hukumnya. Nah, di sini untuk tarif pajak pribadi, untuk nanti penghasilan kena pajak dari 1.000 misalkan sampai dengan 50 juta, itu nanti tarif pajaknya dikenakan 5%. Yang kedua, jika nanti penghasilan kena pajaknya dalam rentang 50 juta sampai dengan 250 juta, maka nanti tarif pajaknya 15%. Di buku Labuhan Pian sudah ada nih. 250 juta sampai dengan 500 juta itu nanti dikenakan tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta nanti dikenakan pajak 30%. Ini untuk tarif pajak pribadi, nah, perorangan. Nah, terus kalau tarif pajak badan, ini untuk perusahaan, itu nanti kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka akan dikenakan tarif pajak 1% dari omsetnya. Yang kedua, kalaunya, ini RP lah naklah, sudah tertinggal kayaknya. Kalau misalnya nanti penghasilan perusahaan itu omsetnya 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahunnya, maka akan dikenakan tarif pajak 0,25 dikurang 0,6 miliar per peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Tapi kebiasaan tuh paling kita prakteknya yang di sini aja. Nah, yang ketiga ada di atas 50 miliar per tahunnya, maka nanti akan dikenakan tarif pajak 25% dikali penghasilan kena pajaknya. Nah, berapa nanti omsetnya gitu. Nah, kenanya 25%. Sampai di sini ada yang hendak ditakunakan kah dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ketentuan perhitungan perpajakannya. Nanti ada
istilah penghasilan tidak kena pajak. Tunggu sebentar. Nah, ini penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Ya Ustazah tadi kalau untuk penghasilan kena pajaknya itu minimal tadi kita punya penghasilan kurang dari 60 tahun itu baru dikenakan pajak. Nah, yang pertama kalau penghasilan tidak kena pajak, nih di sini sudah ada ketentuannya nak. Kalau untuk tenaga tidak kawin terus tidak ada tanggungan, maka nanti pengurang dari penghasilan kena pajak Bu Hanpian adalah 54 juta. Kalau Bu Hanpian tidak kawin terus ada tanggungan satu orang, maka nanti untuk penghasilan tidak kena pajaknya adalah 58.500.000. Nah, pokoknya untuk satu tanggungan itu ada tambahan kita untuk keringanan PTKP ini sejenis pengurang untuk penghasilan kena pajak kita. Jadi ketika kita punya penghasilan 60 juta, itu dikurang dulu dengan PTKP. Baru nanti dihitung pajaknya berapa kenanya. Masalahnya kalau misalnya langsung dikalikan dengan penghasilan asli kita, maka nanti terlalu banyak pajak yang dipungut sama pemerintah. Seperti itu. Jadi harus kita kurangkan dulu. Nanti kita belajar menghitungnya. Ini untuk ketentuan-ketentuannya yang harus Bu Hanpian ketahui dulu. Pokoknya untuk satu tanggungan itu nanti ada tambahan keringanan sebesar 4.500.000. Ada di buku Bu Hanpian. Halaman berapa Sandra? Nah, ya. Nah, untuk tidak kawin terus ada tanggungan dua orang, maka nanti untuk PTKP-nya 63 juta. Kawin tidak ada tanggungan 58.500.000. Kawin satu tanggungan 63 juta. Kawin dua tanggungan 67.500. Kawin terus ada kawin terus penghasilannya digabung dengan istri tidak ada tanggungan, PTKP-nya 112.500. Dan kawin terus penghasilannya digabung dengan istrinya ada tanggungan satu orang, itu untuk pengurangnya nanti adalah 117 juta. Nah, dalam PPh pasal 21 ini nanti ada lagi biaya pengurangannya. Jadi sebujurnya penghasilan kita kena pajak itu makin sedikit Nay. Jadi ketika sudah dikenakan tarif pajak itu sedikit aja pajak yang harus kita bayarkan. Nah, di sini ada biaya pengurangnya, ada biaya jabatan, biaya pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak tadi. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk kita ketahui, selain pajak penghasilan, itu kita juga diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jika kita punya bangunan, punya tanah, nah punya tanah sendiri. Kalau Mama Abah Bu Hanpian kan, Mama Abah Bu Hanpian yang bisi. Ya kalau kayak misalnya rumah kan Mama Abah Bu Hanpian, berarti Mama Abah Bu Hanpian yang wajib bayar. Tapi ketika kita sudah bekerja dan punya penghasilan, kitalah yang wajib bayar pajak penghasilan kita. Apa yang kita miliki tadi, itu yang nantinya akan dikenakan pajak. Nah, terus di sini yang jadi objek pajak bumi dan bangunan itu adalah bumi, tanah, dan bangunannya. Jadi tanah lawan rumah-rumahnya. Nanti ada perhitungannya. Nah, di sini ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Ada objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah. Nah, jadi untuk kayak masjid, kayak tempat sosial, terus tempat rumah sakit misalkan, atau tempat pendidikan seperti sekolah kita ini tidak dikenakan PBB. Yang kedua, digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala. Itu pada wajib juga bayar pajak. Terus digunakan untuk perwakilan diplomatik dan digunakan sebagai tempat perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kalau untuk tarif pajak perhitungan PBB ini, yang pertama nanti kita lihat luas tanah dan luas bangunannya. Nanti dicari berapa harga per 1 meter tanah dan 1 meter bangunan. Yang kedua, besar nilai jual objek pajak. Nah, nanti kalau jadi jual tanah lawan bangunan ini berapa harganya? Yang ketiga, besar nilai jual kena pajak.
Yang keempat, tarif PBB pusat tunggal sebesar 0,5%. Nah, ini kalau kalau pusat itu kan berarti dari pemerintah pusat. Yang kelima, ada tarif PBB daerah paling tinggi 0,3%. Nah, ini kalau misalnya Bu Hanfian nanti bekerja di perpajakan, apalagi khusus nanti menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang seperti ini nanti yang akan Bu Hanfian hitung. Berikutnya, nah ini untuk rumus untuk menghitung PBB-nya, 0,5% kali NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Yang kedua, kalau untuk menghitung PBB daerah, 0,3% tarifnya dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Kenapa, Nak? NJOP itu nilai jual objek pajak. Nah, kalau NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Sudah ada ketentuannya. Nanti ada di kalau misalnya per daerah itu kadang bisa beda-beda gitu. Sudah ada ketentuannya, Nak. Nah, yang membedakan cuma di sini nih. 0,5% sama 0,3%. Sama nilai dari objek pajak itu sendiri. Oke, boleh. Yang ketiga, nah ini pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini yang paling mudah untuk kita hitung. Karena tinggal mengalihkan total harga barang dengan 10%. Misalnya kayak Bu Hanfian belanja tuh. Berapa total belanjaan Bu Hanfian? Tinggal dikalikan aja 10%. Dapat sudah berapa PPN yang harus kita bayar. Adalah yang bawa struk di sini? Struk yang ada PPN-nya. Ustazah minjem 1. Nah, kalau PPN itu dikenakan kepada pengusaha kena pajak, tapi ia bisa dilimpahkan kepada konsumen. Ya, jurus saja kemarin kan, kalau PPN ini sebenarnya perusahaan yang wajib bayar. Tapi ia sifat pajaknya itu bisa dilimpahkan. Jadi konsumen yang bayar. Makanya kadang ada di beberapa pusat perbelanjaan itu tidak mengenakan PPN. Tapi ada juga yang mengenakan PPN. Seperti itu. Kenapa? Boleh. Nah, karena PPN ini sebenarnya perusahaan yang menanggung. Tapi ada yang melimpahkannya ke konsumen, yaitu konsumen yang bayar, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak itu ketika kita belanja ada dikenakan PPN. Seperti itu. Adalah anak PPN-nya. Jadi Bang sudah lihat, ini biasa ada tulisannya PPN gitu. Ini Pian di mana anak belanjanya? Di mana? Di Giant. Nah, di sini ada total belanjaan sekitar, tunggu sebentar, 210 380. Dan di sini wajib bayar 10% pajaknya untuk PPN-nya. Sebenarnya satu barang kena PPN, tapi ini sama aja hitungannya. Langsung yang total seluruh harga barang kali PPN. Jadi biasanya langsung aja nya, langsung per seluruh harga barang dikalinya PPN-nya. Nah, di sini dikenakan PPN 10% dari 191.255 yaitu 19.125. Ya akhirnya bayar 210.390. Sebujurnya belanjaannya Yumna itu 191.255. Tapi karena wajib bayar PPN, maka ditambah PPN lagi 10%. 10% dari harga seluruh barang. Nah, tadi 19.125. Lalu ditambahkan. Jadi yang harus Pian bayar karena dikenakan PPN tadi 210.380. Jadi bebannya kan jadi berkurang lah. Iya, jadi banyak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya perusahaannya tidak mengenakan PPN, ya terkurang kita bayarnya. Ada seperti yang kita dikenakan PPN. Kalau kada dikenakan PPN tadi kan sebujurnya kita harus bayarnya cuma 200 berapa tadi? Sekian misalkan. Nah, lalu ditambah PPN 10% jadi bertambah. Bertambahnya tergantung jumlah belanjaan Pian.
seperti itu. Iya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini Bu Danik, seorang pengusaha keramik, membeli mobil secara tunai dengan harga 550 juta. Nah, hitunglah pajak pertambahan nilai PPN terutang Bu Danik. Nah, kita lihat. Di sini, tunggu sebentar. Nah, di sini ada 10%. 10% dikalikan 550 juta. Kan harganya tadi 550 juta, kena pajak 10%. Nah, kita wajib bayar PPN-nya 55 juta. Iya, jadi harganya kan 550 juta, tambah PPN 55 juta, jadi berapa? Nah, itu kita bayar yang seharusnya 550 juta aja. Seperti ini, harga aslinya itu 550 juta nih harga barangnya. Tapi karena kita wajib bayar PPN, maka nih kan besaran PPN itu 10%, nak. 10% dari total harga. Nah, di sini dapat nih 10% dari 550 juta, 50 juta, 55 juta. Nah, jadi nanti kita bayar ketika membeli mobil ini, kita bayar pokoknya, kita bayar harganya, ditambah PPN-nya 550 tambah 55 juta. Jadi berapa? Nah, 605. Iya. 600? Ya. 550 ditambah 55. Nah, 605 juta. Bertambah lah. Nah, seperti itu. Kalau kita dikenakan pajak, makin banyak sebenarnya yang harus kita bayarkan. Yang seharusnya itu perusahaan yang menanggungnya. Tapi boleh sifat pajaknya dilimpahkan kepada konsumennya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita belajar menghitung pajak penghasilan pribadi. Nah, di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan pribadi. Tunggu sebentar. Nah, di sini Rauf, seorang karyawan BUMN, memiliki pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Ingat, di sini per bulan. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun 200.000 dan biaya jabatannya 300.000. Rauf telah menikah dan memiliki 3 anak. Nah, istri Rauf tidak bekerja. Nah, bagaimana perhitungan pajak terutang Rauf? Berapa nih kira-kira pajak penghasilan yang harus dibayarkan Rauf? Yang pertama, kita harus tahu dulu penghasilan 1 tahun oleh Rauf tadi. Kan 1 bulannya 13 juta lah, nak. Kalikan 12. Nah, 13 kali 12, ini ada hasilnya sudah 156 juta. Nah, jadi karena kalau kita praktek seperti ini, menghitung, itu harus pakai kalkulator. Nah, terus, ini kan kita sudah dapat nih penghasilan 1 tahun oleh Bapak Rauf tadi. Kita kurangkan dengan biaya yang dibayarkannya. Ada biaya jabatan, ada iuran pensiun. Nah, kalau biaya jabatan tadi per bulannya 300.000. 300.000 dikali 12. Dapat nih 3.600.000. Nah, terus yang kedua, iuran pensiunnya kan dihitungnya per tahun. Sementara di sini diketahuinya sebulan bayarnya 200.000. 200 kali 12, 2.400.000. Nah, habis itu kita tambahkan 3.600.000 ini tambah 2.400.000. Nih, hasilnya 6 juta. Nah, lalu kita kurangkan dengan penghasilan Bapak Rauf tadi. Tunggu sebentar. Nah, ini kita kurangkan 156 juta dikurang 6 juta. Sisanya 150 juta. Nah, Ustazah, setelah itu kita kurangkan apa lagi? Kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak tadi. Ada ketentuan dari pemerintah. Harus ini sebagai pengurang supaya nanti untuk penghasilan kena pajaknya sedikit. Jadi sedikit juga karena pajak yang harus kita bayarkan.
Nah, untuk PTKP-nya dia kawin tadi, dia menikah, terus ada 3 tanggungan. Kalau menikah aja tadi sebesar yang harus dibayarkannya itu sebesar 58.500 untuk PTKP-nya, keringanannya. Nah, karena ini ditambah tanggungan 3 orang anak, 1 orang anaknya itu 4.500.000, lalu kita kali 3 dulu. Nah, jadi di sini tunggu sebentar, Ustazah tuliskan. Nah, di sini kenapa jadi dapat 75 juta itu karena di PTKP ini kita ada keringanan. Tunggu sebentar. Ada keringanan sebesar 72 juta. Yang pertama kalau untuk kawin itu ada keringanan 58.500.000. Nih, di sini ada 58.500. Ditambah tanggungannya tadi 3 ini dikali 4.500.000. Yaitu di sini berapa? 4.500.000 dikali 3. 4 juta dikali 3 12 juta loh. 13.500. Nah, ini kenapa jadi akhirnya dapat 72 juta PTKP-nya. Dari ini 13.500.000 tambah 58.500.000. Nah, ini pengurangnya. Pengurang dari penghasilan kalian yang harus dikenakan pajak. Jadi ini kan seharusnya ini penghasilan kalian 150 juta. Terus kita kurangkan dengan PTKP-nya. PTKP ini ketentuan dari pemerintah, keringanan. Bentuk keringanan dari pemerintah supaya nanti ketika menghitung penghasilan kena pajaknya lebih sedikit. Nah, jadi asalnya 150 juta tadi dikurangkan pengurangnya atau bentuk keringanannya 72 juta, maka hasilnya 78 juta. Nah, hanya kita hitung tarif pajaknya berapa. Yang pertama, dia kena ditarif 5%. Nah, karena ia kena ditarif 5%, maka 5% ini dikali batas atas dari ketentuan yang tadi. Kan tadi adalah ketentuannya 0 sampai 50 juta. Nah, batas atasnya kan 50 juta, Nah, kalikan batas atasnya 5% kali 50 juta berapa? 2.500.000. Nah, yang kedua, karena ia tergolong kan 78 juta itu ada di rentang 50 juta sampai 250 juta loh. Nah, maka ia juga dikenakan di tarif yang kedua, 15%. Dikali, nah kenapa Ustazah ada batas atasnya? Karena untuk kategori kedua dia belum mencapai di atas batas atasnya 250 juta. Nah, maka ia dikalikan dengan sisa dari pengurangan 78 juta dikurang 50 juta. 78 juta dikurang 50 juta berapa? 28 juta loh. Nah, kita kalikan 15% dikali 28 juta itu 4.200.000. Kita tambahkan. Nah, 2.500.000 ini dengan 4.200.000 itu hasilnya 6.700.000. Nah, seini kan setahunnya wajib bayar jika gajinya tadi 13 juta dan inya kawin terus ada tanggungan 3 orang. Sampai di sini ada yang ditekunkan? Ada. Nah, kalaunya kita sudah bekerja, kayak ada mesinnya. Tapi kalau kita belajar, ini mesinnya manual, pakai tangan kita. Seperti itu. Adakah yang ditekunkan dulu? Atau ada bagian-bagian yang masih belum dipahami? Ada? Kalau tidak ada, boleh kita ganti, kita latihan sebentar. Sama dengan yang di rumah. Soalnya seperti ini, Ustazah tinggal ganti angkanya. Jadi Bu Pin mudah lah. Kenapa Inggil slide-nya kan aja gitu nah. Ini kan karena kita perlu kalkulator, maka HP ini Ustazah izinkan kalian untuk memakainya. Silahkan diambil satu salah saja nah. Untuk menguji kira-kira kita ini bisa ke dalam menggawinya.
Untuk yang di rumah, silahkan bersiap-siap catat soalnya. Sorry. Khairul Anwar. Iya, Ustazah. Kenapa, Ustazah? Siap, Kak, sudah? Bentar, Ustazah, ambil pulpen. Bentar, Ustazah. Ya. Oke. Sudah, Kanak? Ganti yang diketahuinya aja. Ganti yang diketahuinya aja. Nanti Ustazah bacakan berapa penghasilannya, Ustazah ganti. Iurannya tetap. Penghasilannya aja yang Ustazah ganti. Jadi Bu Hantin bikin perhitungan seperti ini. Sudah siap? Hah? Soalnya ini cuman Ustazah ganti penghasilannya aja, siapa sudah? Oke. Penghasilannya itu berarti yang paling atas. Oke. Yang 13 juta aja yang Ustazah. Soalnya ini aja kan usah ditulis. Yang ditulis itu dari yang perhitungan. Ditulis itu dari yang ini, nah. Dari yang ini, nah. Ini kalau dana dari sini. Nah, dari sini. Siap kan sudah? Yang mana saja pada di berapa penghasilannya? Yang 12 kali itu. Ini penghasilannya aja yang Ustazah ganti. Yang lainnya sama. Oke. Penghasilannya Ustazah ganti jadi 20 juta untuk yang di sekolah. Untuk yang di sekolah, berarti Bu Hantian. Untuk yang di rumah itu penghasilannya Ustazah ganti jadi 15 juta. Perhitungannya sama seperti ini, cuma diganti total penghasilannya saja per bulan. Inggih. Silahkan dihitung dulu. Inggih. Yang diganti itu cuma yang di atasnya aja, yang 13 juta aja ganti 20 juta. Perhitungan yang lainnya sama, yang kayak biaya jabatan per tahun, itu kada perlu menghitung lagi, Bu Hantian tinggal menyalin. Iuran. Kenapa? Nah, habis itu yang beda itu kayaknya di sini. Di bagian Ustazah tuh rasaan lah menunjuk di sini tuh kelihatan di sini. Di sini nah. Bedanya tuh perhitungan ya. Oke. Kayaknya kan jumlahnya nih lain. Yang pertama di sini kan lain. 20 juta dikali 12 dulu. 20 juta. Kayaknya supaya nyaman. 20 juta. Karena kan 20 juta dikurang 6 juta beda. Ini katanya 20 juta kali 12 berapa? Nah, 240 juta lah jadinya. Nah, dikurang ini kan beda. Artinya ada 150 juta lagi. Ya. Biaya jabatannya sama iuran pensiunnya sama juga. Coba dulu. Kenapa? Enggak, sama. Yang di rumah yang diubah 13 juta aja jadi 20 juta. Per bulan. Coba dulu. Inggih, sama. Kenapa? Inggih. Sama. 240 juta. Yang rapi lah menulisnya. Ustazah mau nanya. Nggih. Ustazah pendapatan yang 13 juta itu diganti 15 juta loh. Sip, nggih itu aja yang diganti. Oh ini. Makasih Ustazah. Ya. Nah, hanya yang kayak jar Ustazah tadi kalau 5% kali 50 juta. Yang di bawahnya kayaknya pengurangnya hasil dari pian tuh berapa hasilnya yang penghasilan kena pajaknya? Kurang 50 juta. Ini kan 78 juta loh. Ini mana? Adam. Ini nah. Ini yang pertama kan ini dapat lo tadi berapa? 240 loh. Gitu pian dikurang 6 juta. 234. Nah, di sini kan kita ganti 234 nih. Nah, dikurang 72 juta. 160. Nah, 162.
Nah, 162 itu dikurang 50 juta nih, dapat yang di sininya. Oke. Ini sama yang ini nih. Yang ini sama perhitungannya. Yang ini aja yang bedanya. Berarti hasil dari dikurang 50 juta tadi. Oke. Oke. Menulisnya sama yang kayak gini, Nak. Dikurang 50 juta, berapa sisanya? Berapa? Nah, langsung ya masukkan 112 tadi kali 15%. Ini sama? Yang saya ganti cuma ini ya? 16 juta. Ini sama. Yang beda itu kan hasilnya di sini. Yang beda hasilnya di sini, nah. Yang di sini sama yang ini. Ini sama ini. 16 juta. Berapa? Dikali 15 juta. 16 juta. Nah, tambahkan lawan 2.500.000. Tambahkan lawan? Oke. Nih. Oh, tambahkan. Berapa ini? Hah? Ditambahkan yang mana? Yang ini tambah yang ini. Kit buntin tadi berapa yang ini? Oh, ini beda lah. Ini beda. Kalau sudah, kertasnya kumpul di sini. Malah kan nggak sambil. Ada 106. Kan dikurang 72. Nggih. Dikurang 50. Dikurang 50 juta. Nanti menulisnya seperti itu apa? Oh, ditambah yang hasil lagi kan saya kalau yang 156 ini mau berapa? Ininya saja. Nah, itu beda kan? Karena hasil atasnya beda. Oh, berarti 240. Kan 12 dikali 20 juta dari berapa? Misalkan ada 10. Dikurang 6 juta. Nah, berarti ini kan masih sama. Nah, kalau ada yang ini katanya ya. Nah, 15% jumlahnya itu beda. Nanti kita lihat yang ini. Kalau penambahnya itu 160 ini kurang 60 juta dulu. Berarti saya sudah kalau ini itu. Yang di rumah ada yang ditekonakan kah? Saja, betul saja. Ya. Dapat penghasilan 1 tahun itu kayak apa saja? Dapat 1 tahun kah? Yang 58.500 yang ada tanda kurung itu nah. Oh, yang ini. Yang ini kah? Ini itu dapat mana? Nah, yang ini itu nak sudah ada ketentuannya di awal tadi. Kalau nya kawin, oh iya. Dia langsung di sini aja yang ditulis.
Oke. Yang beda itu nanti hasilnya yang ini. Karena bukan pian penghasilannya jadi 15 juta. Terus yang kedua, ini sama nih. Nanti ditulisnya sama. Yang ini juga sama. Nah, nanti hasil yang ini yang lain. Kan tadi 15 juta kali 12 juta kali 12 berapa? Ini ya 240 nih kurang tulis yang 6 juta. Nah, inilah dapat lo sudah sini lo. Nah, yang 5 kali 50 juta dong saja. Oke. Ya, udah hanya repian gitu. 5% kali 50 juta tulis dulu. Ya sama anak kan. Di yang kerja kan misalnya bawahnya beda. Ya. Ini per tahun. Baterainya banyak lagi. Pada Bapak sudah habis. Dikumpul. Supaya biar ada nilainya. Jadi ininya Bang, kayak 50 juta 2 juta 162 nya. Oh. Nah, yang ini 116 loh. 116 itu dapatnya dari 162 juta ini dikurang 50 juta. Di sini Manda 162 juta. Oh, ya. Seperti itu. Nah, Saja. Kon. Mbak Tuntung hasilnya tuh dikurang 6 loh. Ini Dikurang 6 juta loh. ya. Berarti dikurang 72 juta pelong lah. Ini jujur. Mbak Tuntung apa lagi? Nah, dapat sini lah anak lah. Oke. Nah, dapat di sini. Pian tulis yang ini sama. 50 juta apa saja? Ini 50 juta. Sama nih, Betul. pengennya 50 juta. Nah, habis itu di sini berapa pian tadi hasilnya? 102 juta. 102 juta. Nah, 102 juta ini kurangkan dengan 50 juta. Nah, 50 juta yang di sini. Nih. Nah, berapa hasilnya? 52. Berapa? 52. Nah, 52. Berarti ganti yang ini 52. Oh, Nah, 15% kali 52 juta berapa hasilnya? 7,8. 7,8. Nah, 78. Tambahkan naik lagi. Dapat hasilnya di sini. 10 juta 300 lah Ustazah. Iya. Nah, kan Ya lah, ya. selesai. Selesai loh. Tapi menulisnya yang seperti ini nak lah. Hasil perhitungannya untuk yang di rumah kirim via chat WA ke Ustazah. Jadi kan ini sudah kurang-kurang loh. Oke, habis itu orang menulisnya anak kayak ini, anak kayak kena. Saya Karena bingung. Ya boleh kena lah dia saya 234 ini berapa semua? Ini 112 loh saja. Mas Bang yang dikurangi Bang 50 juta lah. Itu kenapa dikurangi karena dikali 5%? Nah, belum. Ini tuh jar Ustazah ini kan untuk tarif yang pertama 5% loh. Nah, untuk tarif yang kedua itu pakainya 15%. Loh. Nah, kenapa jadinya tuh dikurang 50 juta? Karena sudah dikena di sini 50 juta dah. Jadi berapa sisanya lagi? Nah, karena sisanya ini kada sampai batas atas, kan batas atas untuk kriteria yang kedua kan 250 juta tuh. Nah, 150 juta kan 250 juta. Tunggu sebentar saja. Nah, 250 juta lah anak lah batas atasnya. Karena kada mencapai batas atas, maka untuk pengali yang di kedua ini, yang 15% itu, hasil pengurangan dari hasil yang di sini dikurang 52 juta, 50 juta. Masa berbeda? Nah, hasil pengurangannya tuh hanya di anak di sini jadi pengali 15%. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Oke. Ini tulis sih, tapi di mukanya. Nang PPh terutang yang PPh 5% kali 50 jutanya belum dia tulis. 50. Habis itu yang ini yang PPh 15%, tapi itu sesuai aja. Ini sama aja. Yang 15% itu kali. Nah, kalau nyapian tadi kali hasil pengurangan ini, dia dapatnya di sini berapa? 162. Nah, 162 itu dikurang 50 juta berapa? Nah, jadi dia tulisnya di sini 112. Tapi di atasnya tetap 50.
kawin, tadi ada di tabel situ untuk kawin 58.500. Nah, kalau untuk 3 tanggungan, 1 tanggungan itu diberikan kali mana 4.500.000. Berarti satu orang itu tinggi 4.500.000. Nah, kali 3 kan hasilnya 3.500.000. Jadi untuk yang kawin ditambah 3 tanggungan. Nah, kawin tambah 3 tanggungan 72 juta keringanannya. Pengurangan dari penghasilan ibunya saja seperti itu. Benar? Namanya sudah terutang. Yang di rumah aman? Mana. Lagi. Siapa? Aman kah? Aman. Oke, kalau sudah aman, silahkan kirim jawabannya ke WA Ustazah. Kasih namanya. Silahkan. Yang penghasilan kena pajak tuh kayak apa tadi Ustazah? Nah, nang mana? Nang ini kah? Tunggu. Yang ini kan? Inggih. Nah, yang ini tadi dapatnya dari mengurangkan 150 juta ini dikurang 72 juta. Bu Hantian tadi dapatnya penghasilan neto 1 tahunnya berapa? 102. Nah, 102 yang di sini loh. Inggih. Nah, yang di sini berapa? 15 kali 12 berapa? 15 juta kali 12. 180. Berapa? 80. 80. Nah, 180 juta ini kurang dulu lawan 6 juta. Berapa? 174 loh. Nah, 174 dikurang 72 juta. 102. Nah, 102 dapat loh sudah penghasilan kena pajaknya. Yang mana yang pengen gunakan yang di bawah sini kah? Inggih 50 tuh. Oh, yang 50 ini. Kalau 5% dikali 50 juta itu dari ketentuan tadi. Karena ia melewati batas atasnya, kan untuk ketentuan yang pertama 0 sampai 50 juta dikenakan 5% nanti pajaknya. Karena ia melewati batas atas loh 102 juta kan lebih daripada 50 juta loh. Nah, lalu kita pakai di sini 50 juta. Kita kalikan dengan batas atasnya 5% dikali 50 juta dapat nih 2.500.000. Yang kedua untuk PPh terutang yang 15% karena ia juga ada di rentang 50 juta sampai 250 juta karena ia belum mencapai batas atas maka pengalinya yang di sini nah itu diambil dari mengurangkan hasil yang di sini dengan 50 juta. Paham? Paham. Ya, oke. Silakan disiapkan. Alvan. Isti'adah dan Kita berdoa dulu, anak. khusyu'an. Ad-du'a. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau misalnya karena ada yang kebingungan, chat aja lah Ustazah. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita latihan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Jadi, ada yang hanya hadir kah? Ada yang hanya datang nggak? Amat. Amat tadi sudah ada. Tunggu. Ya, langsung saja lah, berelaan. Oke. Waalaikumsalam. Silahkan. Ustazah, berelaan saja lah.